Rizki itu ada dua. Allah kan punya Asmaul Husna Ar-Razzaq, Tuhan yang maha memberi rizki. Rizki itu ada dua. Ada rizki zahir, ada rizki batin. Ada rizki yang kelihatan mata, konkret. Ada rizki yang abstrak, yang tidak kelihatan makna, yang tidak kelihatan mata. Ada rizki yang maknawi, yang abstrak, yang tidak ketok mata. Itu rizki yang masuk ke dalam hati. Kayak rizki ilmu, rizki syukur, rizki tawadhu, rizki sabar, itu rizki semua. Jadi kalau minta lancar rizki, kita jangan hanya minta rizki yang kelihatan mata saja. Rugi kita hanya kaya dunia, tapi tidak kaya ilmu pengetahuan, tidak kaya rizki batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allati bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sholahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala ali wa ashabi alanjumi zahirat amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alhu khalisatan liwajhikal karim. Allahumma marzuqna faman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaratal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqih lana wa qarabatin wa ashabil lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Lindungi kami dari mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat ya Allah. Wa qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak bisa khusyuk. Wa amalin la yurfa, dari amal ibadah yang tidak engkau terima. Wa min du'ain la yusma, dan dari doa yang tidak kau dengarkan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wala jasadi fil ajsad wala qabri fil kubur wa ala alihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi yang tidak bawa kitab ya, buka di grup, itu sudah difoto ibarat atau redaksi yang akan dibaca. Cerita yang kelima halaman 53. Hukia diceritakan Ana Syekh Ahmad Syihabuddin Ar-Ramli rahimahullah ta'ala, bahwa Syekh Ahmad Syihabuddin Ar-Ramli Su'ila pernah ditanya an mas'alatin, sebuah masalah ilmu, karena beliau ulama besar. Jadi di dalam kitab Madhab Syafi'i itu ada dua ulama yang namanya Ar-Ramli. Yang pertama bapaknya yaitu Ahmad Syihabuddin Ar-Ramli, yang kedua anaknya, kalau anaknya Muhammad Syamsuddin Ar-Ramli. Jadi kalau sudah di kitab itu bahasanya Ahmad Ar-Ramli, berarti yang dimaksud bapaknya. Biasanya sesuai kaidah Arab, ketika nama Ahmad berarti gandengannya Syihabuddin. Ketika nama Muhammad maka gandengannya Syamsuddin. Syihabuddin lentera agama. Kalau Syamsuddin mataharinya agama. Jadi kalau anaknya julukannya Syamsuddin, nama aslinya Muhammad Syamsuddin, julukannya Ar-Ramli. Kalau sudah disingkat itu, kalau di kitab-kitab besar itu Mimro, Muhammad Syamsuddin Ar-Ramli, itu anaknya berarti. Kalau bapaknya biasanya di kitab-kitab besar kayak Hasyiatul Jamal, Hasyiah I'anatul Thalibin, Hasyiatul Baijuri, Hasyiatul Syarqawi, itu kitab-kitab besar. Hasyiatul Jamal itu biasanya nama bapaknya disingkat Ro Mim. Ro dulu baru Mim. Kalau Ro Mim berarti bapaknya Ahmad Syihabuddin Ar-Ramli. Tapi kalau singkatannya Mimro berarti yang dimaksud anaknya. Mim itu Muhammad Syamsuddin Ar-Ramli. Di sini yang kita baca ini bapaknya, berarti bapak sama anak sama-sama jadi ulama besar, mujtahid tarjih,
mujtahid fatwa. Ada mujtahid itu mujtahid madhab, kayak Imam Nawawi, Rafi'i, itu mujtahid madhab. Kalau Imam Ahmad Syamsuddin Ar-Ramli, Ahmad Syihabuddin Ar-Ramli, Muhammad Syamsuddin Amroli, atau Ibnu Hajar Al-Haytami, atau Syekh Muhammad Khatib Asyarbini, itu mujtahid fatwa atau mujtahid tarjih, hanya mengunggulkan pendapat imamnya. Kalau yang bisa memilih madhab terbaik dari imamnya namanya mujtahid madhab. Imam Nawawi, Imam Rafi'i, itu wali-walinya Allah semua. Imam Nawawi kalau ngarang kitab itu tangan kirinya, kalau malam hari tangan kiri bersinar, tangan kanan nulis. Kalau Imam Rafi'i itu cari pepohonan dulu, daun-daun itu bersinar, baru nulis kitab di malam hari. Ahmad Syihabuddin Ar-Ramli dan Muhammad Syamsuddin Ar-Ramli di antara ulama juga aulia kekasih Allah. Diceritakan Ahmad Syihabuddin Ar-Ramli pernah ditanyai oleh santrinya tentang masalah ilmu. Ketika beliau ditanyai, wa huwa raqibun ala baghlatihi, beliau sedang mengendarai baghlah. Baghlah kalau diterjemah ya hewan baghol, nggak bisa kita terjemah keledai, dan juga tidak bisa kita terjemah kuda, karena baghol itu seekor binatang yang terlahir dari pernikahan kuda sama keledai. Kuda bahasa Arabnya faros, keledai bahasa Arabnya himar. Kuda sama himar nikah, itu anaknya namanya baghlah atau baghol, hewan baghol. Jadi hasil pernikahan dua binatang. Jadi baghol ini ya bisa dikatakan keledai, bisa dikatakan kuda. Tapi postur tubuhnya hewan baghol ini lebih pendek dari kuda, lebih tinggi dari keledai, gitu loh. Tengah-tengah, karena terlahir. Biasanya orang Arab sering menikahkan kuda sama keledai. Kudanya cowok, jantan, nanti keledainya itu betina. Umumnya seperti itu. Lahirlah hewan baghol. Lebih cepat nanti dari keledai kalau lagi jalan, lagi lari itu. Syekh Ahmad Syihabuddin Ar-Ramli naik keledai, naik baghol, hewan baghol. Fatroko, lalu beliau menundukkan watok to'at. Atroko yang menundukkan, watok to'a juga menundukkan. Roksahu, kepalanya, ilal ardi, ke bumi. Pada saat ditanyai ilmu, beliau lagi naik kendaraan, beliau nunduk ke bumi, tundukkan kepala ke bumi. Wal tafata yumnatan wa yusrotan. Syekh Ahmad Syihabuddin Ar-Ramli menoleh ke kanan ke kiri, kayak mencari sesuatu yang dicari. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian beliau angkat kepalanya. Wajah basaila, dan menjawab penanya, orang yang nanya ilmu tadi. Fasa'ala usanian, lalu si penanya tanya yang kedua kalinya, amma sona'ah, dari apa yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Syihabuddin Ar-Ramli. Panjenengan itu ngapain kok nunduk ke bumi terus noleh ke kanan ke kiri? Faqala, lalu Imam Ahmad Syihabuddin Ar-Ramli menjawab, lamma sa'altani anha, ketika kamu tanya ilmu, tanya masalah ilmu kepadaku, lam yakun li ilmun biha, aku ndak tahu jawabannya. Aku ndak punya ilmu untuk bisa menjawab masalah ilmu yang kau tanyakan kepadaku. Fatasoffahtu kutubal masyriq wal maghrib, lalu aku buka lembaran, aku cari lembaran kitab dari arah timur sampai ke arah barat. Jadi lihat bumi itu ternyata menerawang isinya kitab di seluruh penjuru bumi, dari arah timur sampai arah barat. Dicari, tidak ada jawabannya, tidak ada ilmunya. Falam azfar biha, aku tidak menemukan, aku tidak memperoleh jawaban dari masalah yang kau tanyakan kepadaku. Tsumma nadhartul lauhal mahfud, lalu aku melihat ke langit, ke lauh mahfud. Lauh itu papan takdir, papan catatan takdir yang ditulis oleh malaikat yang Allah pasrai. Al mahfud, yang dijaga
oleh 70.000 malaikat lebih, kurang lebih. Falam ajidha, ketika aku melihat catatan takdir, juga tidak menemukan masalah ilmu yang kau tanyakan itu. Summa akhbaroni qalbi an rabbi biha. Lalu hatiku memberitahuku, hatiku dibisiki atau dikasih tahu Allah Tuhanku tentang masalah tersebut sehingga aku tahu jawabannya. Itu kelas-kelas Imam Samsuddin Ar-Ramli. Yang jelas orang yang kayak beliau ini mengikuti sunnah Rasul, makanya jadi wali. Bahkan mengendari kendaraan pun ya banyak berzikir. Dan di surat Az-Zukhruf itu ada ayat, walladzi khalaqal azwaja kullaha. Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan azwaj. Tidak semua yang lafadznya azwaj itu bermakna pasangan suami istri. Ada orang yang tidak tahu tafsir itu akan mengartikan azwaj itu pasti suami istri. Padahal yang maksud Allah azwaj ay asnaf. Artinya berbagai macam warna atau macam, bisa warna hitam, putih, bisa kelamin wanita, kelamin laki-laki. Allah menciptakan azwaja kullaha, aneka ragam macam warna dan bentuk rupa makhluknya. Ada laki, ada perempuan, ada putih, ada hitam, ada warna manis, ada warna kecut. Nah, itu termasuk azwaj. Wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Dan Allah juga menciptakan kendaraan berupa perahu, kendaraan berupa binatang. Kalau dulu kan binatang, kalau sekarang ya sepeda pancal, sepeda motor, mobil, ada pesawat. Kalau dulu kendaraan itu ketika Al-Quran turun ke Nabi Muhammad, kendaraan cuma perahu sama binatang. Sama binatang, termasuk bagelah kan kendaraan ini. Kendaraan umumnya ada yang pakai onta, ada yang pakai kuda, ada yang pakai keledai, ada yang pakai bagol, ada yang pakai perahu. Makanya yang disebut di Al-Quran cuma perahu sama itu, sama binatang, kendaraan yang berupa binatang. Apa ya baris wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Terus litas tahu ala zuhurihim, agar kalian diam di atas punggungnya kendaraan yang kalian kendarai. Tsumma tadzkuru nikmatallahi alaikum litas idas tawaitum alaih. Lalu kamu banyak zikir, memikirkan nikmat-nikmat Allah. Jadi orang naik kendaraan itu sunat banyak zikir. Karena tidak setiap orang yang naik kendaraan itu selamat ketika dia pulang. Kamin roki bidabatin asarat alaih autoha andoria fahalaka. Betapa banyak orang yang naik kendaraan, bahkan dia terpeleset, terjatuh, atau kendaraannya tabrakan, lalu dia hancur binasa, lalu dia mati, meninggal. Makanya orang yang naik kendaraan apa saja sunat memperbanyak zikir. Umumnya orang kenceng zikir itu ketika yang dikendarai semacam perahu atau pesawat. Ya. Makanya zikiran-zikiran yang diajarkan Rasulullah itu ada doa. Terusannya ayat itu gimana itu? Tsumma tadzkuru ni'matallahi alaikum idza stawaitum alaih. Terus wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah, sakhkhara lana hadza, yang telah bisa menundukkan ini, kendaraan ini, hadza itu kendaraan ini kepada kita. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini untuk kita. Wa ma kunna lahu mukrinun, wa ma kunna lahu mukrinin, dan tidaklah kami berkuasa untuk bisa mengatur kendaraan ini bisa selamat. Wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kepada Allah lah kita pulang kampung, kita kembali. Kalau sudah kita tidak selamat ya kita pulang kampung ke Allah. Ayat ini rahasianya amakun alau mukrinin. Kita ketika naik kendaraan apa saja, entah itu bis, kereta api, entah itu pesawat, apalagi ya, merinding naik pesawat, perahu, takut ada ombak tenggelam. Makanya kita banyak zikir kepada Allah. Nabi itu
di dalam hadis dijelaskan. Maka jelas ini diamalkan oleh Imam Ahmad Syihabuddin Ar-Ramli ketika naik kendaraan. Mumpung saya ingat saya sampaikan ilmu. Dan setiap kita pasti setiap hari naik kendaraan. Wa fil hadis kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza wada'a rijlahu birrikab, Nabi itu kalau sudah menaruh kakinya di kendaraan, kan gini, kalau naik motor kan gini, itu Nabi mengucapkan Bismillah, Bismillah gitu aja. Ketika beliau sudah wa idza stawaita ayakul alhamdulillah ala kulli hanin. Ketika beliau sudah duduk di kendaraan yang dikendarai, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Ngerti? Ketika beliau melangkahkan kaki, menaruh kaki di kendaraan, beliau mengucapkan bismillah. Ketika beliau sudah naik, sudah duduk di atas kendaraan, alhamdulillah ala kulli halin. Diikuti saya. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah ala kulli halin. Terus Nabi melanjutkan ayat tadi itu, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ada yang mengatakan ulama, ada yang memilah. Ayat ini dibaca ketika naik kendaraan semacam motor, mobil, bis itu ya, sepeda pancal. Tapi kalau kendaraan-kendaraan yang sifatnya berbahaya, yang jarang dinaiki orang kayak perahu, kayak pesawat, maka doanya itu pakai ayat Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ini ayat ini dibaca kalau naik. Jadi ketika kaki masuk bis, kaki kanan, atau kaki masuk pesawat, masuk kereta api, itu bismillah. Ketika sudah duduk di atas kendaraan, bis, pesawat, baru kita baca alhamdulillah ala kulli halin, diteruskan ayat tadi itu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Terus kalau ditambahi Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bisa digabung seperti itu, bisa cukup ketika naik motor cukup ayatnya subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau naik perahu atau pesawat, setelah baca alhamdulillah ala kulli halin, baru Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim itu. Bisa terserah. Itu ayatnya, nanti apa saya tulis di grup aja atau didengarkan lagi ini. Itu yang jelas ayatnya di surat Az-Zukhruf insyaallah juz 25 ya. 25 ya. Iya, surat Az-Zukhruf juz 25, iya. Setelah itu mungkin Asyura. Sebelum surat Ad-Dukhan, iya benar. Ayat surat Az-Zukhruf juz, surat Az-Zukhruf juz 24 ya. 25. Ad-Dukhan 25 ya. Iya, 25. Kalau Asyura Kak? Asyura 25, Az-Zukhruf 25 juga. Pada 25. Setelah Asyura ya. Setelah itu baru Ad-Dukhan ya. Iya benar berarti. Begitu naik kendaraan. Ada doa itu ketika kalau mau ditambahi, kayak kita mau ziarah Wali Songo atau Wali Sulu atau apa itu, mau berangkat umroh haji, mau perjalanan jauh, itu biasanya ditambahi doa sama Rasulullah. Kalau hanya sekedar naik kendaraan, Nabi cukup seperti tadi itu, bismillah, melangkahkan kaki, menaruh kaki di kendaraan, lalu alhamdulillah ala kulli halin, baru subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Naik mobil pun kayak gitu. Jadi kaki masuk baru bismillah.
ketika sudah duduk siap mau ngejreng nyetater ya, baru alhamdulillah ala kulli halin. Setelah itu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kalau safar perjalanannya jauh, bukan hanya dekat-dekat, ditambahi doa. Doanya Kanjeng Nabi gini, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma anta shahib fis safar. anta shahib fis safar. Ya Allah, anta, engkau adalah as-sahibu fis safari, As-sahibu fis safar. sahabatku dalam perjalanan, Sahabatku dalam perjalanan. temanku dalam perjalanan, Temanku dalam Tuhan yang selalu menemaniku di saat perjalanan. Itu namanya anta shahib fis safar. Anta shahib fis safar. Mau perjalanan kayak ziarah-ziarah gitu, jauh, mau keluar kota. Wal khalifah, terusannya doanya ini. Saya ulangi lagi, Allahumma Allahumma anta sahibu anta shahib fis safari fis safar. wal khalifatu Wal khalifah fil ahli wal mali. Engkau adalah khalifah ya Allah. Engkau adalah khalifah. Khalifah, penggantiku yang menjaga keluarga dan hartaku. Yang menjaga keluarga dan harta. Nih, jadi minta yang menggantikan dirinya menjaga keluarga yang ditinggal dan menjaga harta yang ditinggal, atau menjaga keluarga yang ikut perjalanan, menjaga harta dalam perjalanan biar tidak kecelakaan itu. Engkau yang mengawasi kami, engkau menjadi penjaga kami. Wal khalifah fil ahli wal mali. Anta sahibu fis safari wal khalifah fil ahli wal mali. Terusannya doanya Kanjeng Nabi itu, insya Allah nanti saya tulis habis ini, wis. Terusan doa itu, pokok ada 4 doa yang diucapkan Rasulullah kalau mau perjalanan. Ayo diulangi dari depan biar hafal. Allahumma Allahumma anta anta as-sahibu as-shahib fis safari fis safar. wal khalifatu Wal khalifah fil ahli fil ahli wal mali. wal mali. Allahumma Allahumma inna na'udzubika. inna na'udzubika. Allahumma Allahumma inna na'udzubika. inna na'udzubika. Ya Allah, Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu, minta penjagaanmu, minta penjagaan, minta keselamatan darimu, minta keselamatan dari min wa'sa'is safar. min wa'sa'is safar. Nulis wa'sa'is safar itu waw, ain, sa titik 3, terus alif panjang, terus hamzah, as-safar. Min wa'sa'is safari. Min wa'sa'is safar. Minta selamat Minta selamat dari dari payahnya perjalanan, payahnya perjalanan, capeknya perjalanan, capeknya letihnya perjalanan. perjalanan, Min wa'sa'is safari wa'sa'is safar. wa ka'abatil munqalabi. Wa ka'abatil munqalab. Wa ka'abatil munqalabi. Wa ka'abatil munqalab. Ka'ab ini kaf ya, terus alif panjang, ka'ab, terus ba tak marbuto, ka'abatil munqalabi. Ka'abatil munqalab. Dan dari Dari kesusahan kesusahan di saat pulang kampung, di saat pulang, di saat kembali ke rumah. di saat pulang. Sekiranya pulang itu bahagia, berangkat bahagia, pulang bahagia. Makanya minta perlindungan kepada Allah dari ka'abatil munqalabi, kesedihan di saat pulang, kesedihan di saat pulang. Wal hur ba'dal kur, Wal ba'dal kur. wal huri Wal ba'dal kuri. ba'dal kur. Ini bahasanya Rasulullah agak gharib, tapi yang dimaksud adalah al-furqa ba'dal ijtimai. Gitu. Jadi wal huri ba'dal kuri. Wal huri ba'dal Kami minta perlindungan kepadamu ya Allah dari berpisah setelah bertemu.
Umumnya awangnya bertemu terus karena tidak selamat perjalanan tidak ketemu lagi kan gitu lah. Makanya minta perlindungan kepada Allah agar tidak seperti itu, agar tidak hur ba'dal kur. Maksudnya doa gitu. Al hur pakai ha wawu ro, ba'dal kur pakai kaf. Kaf wawu ro, ba'dal kuri. Al wal huri ba'dal kuri. Terakhir alinea paling terakhir doanya Nabi itu wasu ilman dori fil ahli wal mali. Wasu ilman dori pakai dho bukan dot. Wasu ilman dori fil ahli wal mali, dan jeleknya pandangan di dalam keluarga dan harta. Contohnya jeleknya pandangan, kita pulang rumah kita berantakan, ada yang nyuri, itu jeleknya pandangan. Atau kita pulang keluarga kita ada yang meninggal, itu jeleknya pandangan di dalam keluarga dan harta. Biar pulang berangkat utuh, pulangnya juga utuh. Berangkat bahagia, pulangnya bahagia. Itu minta dijaga kepada Allah. Dari kita ulangi dari depan lagi doanya ini. Nanti dituliskan, di share di grup ya. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal mali. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safari wa ka'abatil mandhari wal huri ba'dal kuri wa su'il mandhari fil ahli wal mali. Terakhir, makalah yang terakhir kita baca. Yaqulul Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu an, lillahi ta'ala alaina minnatani. Allah untuk kita mempunyai dua kenikmatan. La yumkinuna an nakuma bisyukriha, yang mana kita tidak mungkin untuk bisa melaksanakan syukur, tidak bisa mensyukuri kedua nikmat itu. Ihdauma, salah satunya yang pertama adalah manahanallahu subhanahu ilman wasi'an. Allah karuniai kita ilmu yang luas, ilmu yang banyak. La nahtaju ma'ahu, sehingga kita tidak butuh, karena mempunyai ilmu yang luas, tidak butuh ila ilmi kulliman ala wajhil ardi, untuk berguru mencari ilmunya setiap makhluk yang ada di penjuru bumi, yang ada di belahan bumi. Wama bakiyat an nafsu tatuku, dan nafsu tidak rindu, tidak ingin selalu ila liqa'i ahadin, untuk bertemu seseorang, untuk berguru kepada salah seorang, illa Ali bin Abdullah Al-Idrus, kecuali berguru kepada Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Jadi walhasil gini, Habib Abdullah bin Al-Haddadi, kalau kita punya ilmu luas, kita syukuri. Sampai dari saking alimnya kita sampai tidak butuh berguru kepada siapa saja, kecuali hanya satu orang yang sangat alim di antara gurunya Habib Abdullah bin Al-Haddad adalah Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Wasaniyatu, yang kedua, a'tawanallahu aklan kamilan. Allah karuniai kita akal yang sempurna, tidak jadi orang gila. La nahtaju ma'ahu, sehingga kita tidak butuh karena punya akal yang sempurna ila akli ahadin, untuk ngakali seseorang, atau untuk tidak butuh pikiran seseorang, tidak butuh pendapat seseorang, karena kita diberi akal yang sempurna. Jadi kalau diberi kecerdasan ya disyukuri, diberi ilmu disyukuri, kesimpulannya gitu. Karena itu bagian rizki. Jadi rizki itu jangan hanya dianggap yang berupa finansial, uang, mobil, kendaraan, ya, motor, rumah, itu rizki yang zahir. Rizki itu ada dua. Allah kan punya Asmaul Husna Ar-Razzaq, Tuhan yang maha memberi rizki. Rizki itu ada dua, ada rizki zahir, ada rizki batin.
Ada rizki yang kelihatan mata, konkret, ada rizki yang abstrak, yang tidak kelihatan makna, yang tidak kelihatan mata. Ada rizki yang maknawi, yang abstrak, yang tidak ketok mata, itu rizki yang masuk ke dalam hati. Kayak rizki ilmu, rizki syukur, rizki tawadhu, rizki sabar, itu rizki semua. Jadi kalau minta lancar rizki, kita jangan hanya minta rizki yang kelihatan mata saja. Rugi kita hanya kaya dunia, tapi tidak kaya ilmu pengetahuan, tidak kaya rizki batin. Makanya pesan guru saya itu, ada Al-Mafullah Ahmad Nurul Islam Bakir. Beliau pesan, kalau baca surat Al-Waqiah, khasiatnya kan lancar rizki. Jangan hanya diniati lancar rizki yang kelihatan mata saja, rugi kamu. Kamu hanya Allah kayakan rizkinya, rizki yang kelihatan matanya, tapi kamu tidak kaya ilmu pengetahuan karena batinmu tidak dapat rizki. Jadi biar sugih harta dan sugih ilmu. Jadi baca amalan yang berbau doa rizki, minta rizki dohir batin. Kita diantara sujud dua doanya apa? Rabbi firli warhamni warzukni. Nah, minta rizki. Rabbi firli, ampuni dosaku, tutup aibku. Rabbi firli, tutup kejelekanku ya Allah. Warhamni, sayangi aku meskipun aku banyak dosanya, manjakan diriku. Rabbi firli warhamni wajburni, dan tembellah kekuranganku. Aku bodoh, tidak punya ilmu, tolong tembel kekuranganku dengan ilmu. Aku banyak hutang, tolong bayarkan hutangku. Sempurnakan kekurangan-kekurangan, tolong tembelkan. Wajiburni, warfa'ni, angkat derajatku. Rabbil firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni, dan berilah aku rizki zahir batin. Rizki yang kelihatan mata dan rizki yang tidak kelihatan mata. Warzukni, terusannya apa? Wahdini, dan berilah aku hidayat. Ini termasuk rizki batin, hidayat. Jalan petunjuk, arahkan jalan hidupku, jalan yang kau ridhoi dan diridhoi oleh Nabi Muhammad. Wahdini, wa'afini, wa'afini, wa'fu anni. Wa'afini, jadikan diriku orang yang afiat. Afiat itu sehat, seger, waras. Jadikan diriku afiat, orang yang selamat. Selamat dunia sampai akhirat. Wa'afini, wa'fu anni, dan maafkan kesalahanku. Hapuslah dosa-dosaku. Itu bedanya wa'fu sama wa'ufir. Dalam doa di antara sujud dua ada doa Rabbighfir, diawali Rabbighfir, ditutup wa'fu anni. Rabbighfir minta ditutup aibnya, wa'fu anni minta dihapus kejelekannya. Ngerti? Jadi yang dicatat oleh malaikat atid, amal yang jelek, dosa gitu, biar dihapus. Ngerti? Ya, selama ini kan kita hanya membaca doa, tidak pernah berdoa kepada Allah. Di antara sujud dua kecepatan, tidak pernah doa kita. Rata-rata terburu-buru, nyungkel lagi kan gitu. Padahal itu doa mengandung urusan dunia, agama, akhirat kita. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Al-Fatihah. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilm wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadli subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.